Jumpa lagi konco-konco dokter desa. Kali ini saya ingin mengulas satu infeksi virus yang sebenarnya jika mengenai manusia tidak berbahaya. Tetapi jika mengenai ibu hamil sangat besar akibatnya, yaitu infeksi virus rubella. Infeksi virus rubella disebabkan oleh virus rubella, suatu virus RNA rantai tunggal yang seperti saya katakan tadi, jika mengenai manusia biasa, biasanya akan menyebabkan keluhan yang ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi berbeda jika dia mengenai ibu hamil, bisa berisiko menyebabkan kematian janin dalam rahim dan juga menyebabkan sindroma rubella congenital. Tonton terus video sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Sejak awal, infeksi virus rubella dianggap memiliki gejala yang ringan, seperti campak tidak berbahaya. Tetapi pada tahun 1941, seorang dokter mata di Australia melaporkan bahwa infeksi rubella dalam kehamilan ternyata bisa mengakibatkan katarak kongenital atau katarak bawaan. Manusia merupakan satu-satunya tempat hidup yang diketahui saat ini bagi virus rubella. Infeksi virus rubella menyebar melalui kontak langsung dengan sekresi hidung dan tenggorokan dari penderita rubella ketika dia bersin, batuk, maupun berbicara. Infeksi virus rubella lebih tidak menular dibanding flu atau campak karena 50% tidak bergejala atau bergejala ringan. Saat terinfeksi rubella, ada banyak variasi gejala yang nampak. Bisa bergejala ringan atau bergejala seperti campak. Antara adalah bisa berupa demam, nyeri kepala, batuk, pilek, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, mata merah, kemudian juga timbulnya ruam-ruam dari mulai wajah kemudian tersebar ke seluruh tubuh. Jika ibu hamil mengalami gejala-gejala seperti penyakit rubella, maka sebaiknya segera memeriksakan diri untuk memastikan diagnosa dan mendapatkan pengobatan. Infeksi rubella dalam kehamilan akan berisiko seorang ibu mengalami keguguran, kelahiran prematur, janin mati, atau janin mengalami kelainan rubella bawaan atau cacat bawaan. Ibu hamil yang terinfeksi rubella pada trimester 1 kehamilan, bayinya berisiko mengalami kelainan rubella bawaan, yaitu cacat bawaan yang berupa tuli, katarak, kelainan jantung, dan retardasi mental. Diagnosa rubella ditegakkan dengan melihat yang pertama manifestasi kliniknya, yang kedua adalah pemeriksaan antibodi terhadap virus rubella, yang ketiga dengan kultur rubella, yang keempat adalah dengan amniocentesis dan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR, dan yang kelima adalah dengan USG
untuk menemukan kelainan-kelainan bawaan pada janin yang diduga disebabkan oleh infeksi rubella. Tidak ada pengobatan khusus untuk infeksi rubella dalam kehamilan. Pengobatan hanya bersifat simptomatis atau mengobati keluhan dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Pengobatan bisa berupa pemberian infus, pemberian obat anti demam, obat batuk, obat pilek, dan juga vitamin. Pengobatan suportif yang baik bisa menghindarkan ibu dari komplikasi yang lebih berat akibat rubella. Infeksi rubella pada kehamilan trimester 1 berisiko tinggi menyebabkan cacat bawaan pada janin. Dan hingga saat ini tidak ada pengobatan khusus yang dapat mencegahnya. Oleh karena itu, pencegahan infeksi rubella pada kehamilan adalah sangat penting. Terdapat beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan agar seorang ibu hamil tidak terkena infeksi rubella pada saat hamil. Antara lain, yang pertama adalah menerima vaksin rubella atau vaksin MMR, Mumps, Measles, Rubella. Vaksin ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil, tetapi bisa diberikan sebelum hamil atau pada saat merencanakan kehamilan. Vaksin ini jika diberikan dalam dosis tunggal bisa memberikan kekebalan pada sekitar 95% populasi dan bisa bertahan selama 18 tahun pada 90% penerima vaksin, meskipun 20%-nya memiliki kadar antibodi di bawah level protektif. Karena itu, meski diulang, dan memang sebaiknya vaksin MMR diberikan 2 kali dengan jeda 1 bulan. Meskipun sudah mendapatkan vaksinasi, seorang wanita hamil masih bisa terinfeksi rubella. Namun, infeksi rubella pada wanita hamil yang sudah mendapatkan vaksinasi biasanya hanya berisiko sekitar 8% bayinya mendapatkan kelainan rubella bawaan. Ini bisa dibandingkan dengan wanita hamil yang tidak mendapatkan vaksin rubella dan menderita infeksi rubella pada trimester 1 kehamilan. Maka risiko bayinya terkena kelainan bawaan adalah sekitar 65-70%. Vaksin rubella bisa menembus plasenta, sehingga pada wanita yang sudah divaksinasi dianjurkan tidak hamil selama 28 hari setelah pemberian vaksin. Kontraindikasi pemberian vaksin adalah pada orang dengan demam, imunodefisiensi, dan kehamilan. Yang kedua adalah meminta orang serumah untuk menjalankan vaksinasi MMR. Ini berguna untuk mencegah mereka terinfeksi virus rubella dan juga menularkannya kepada ibu hamil. Yang ketiga adalah menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Ibu hamil harus selalu mengusahakan pola hidup yang bersih dan sehat. Misalkan mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Usahakan jangan menyentuh wajah, hidung, dan mulut sebelum tangan dicuci. Cuci sayur dan buah sebelum dikonsumsi, dan sebagainya. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan rubella dan kehamilan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.